Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Rifa Elvano, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada presentasi kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga whole of government, dan yang terakhir personal branding aparatur sipil negara. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Manajemen ASN terdiri dari kedudukan, peran, dan tugas seorang aparatur sipil negara. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari sistem merit ini yang pertama adalah merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai dengan kompetensinya sendiri. Yang kedua, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Yang keempat, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. Masuk kepada bagian yang kedua, yaitu pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik terdiri dari 9 poin. Partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu whole of government. Adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek whole of government dalam pelayanan publik terdiri dari pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Selanjutnya ada pola pelayanan publik. Terdiri dari pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Manfaat yang dapat dicapai dengan penerapan whole of government.
yaitu ada peningkatan efisiensi, peningkatan sharing informasi, peningkatan lingkungan kerja, peningkatan daya saing, dan peningkatan akuntabilitas. Seiring dengan itu, terjadi penurunan biaya, penurunan pemborosan, penurunan duplikasi pekerjaan, penurunan inkonsistensi pekerjaan, dan penurunan waktu penyelesaian layanan tertentu. Selanjutnya masuk kepada bagian terakhir, yaitu personal branding aparatur sipil negara, disingkat dengan nama CERIA. C yaitu cermat. Setiap ASN senantiasa teliti dan berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. E-nya yaitu etika, ramah, sopan, dan santun dalam tutur bahasa dan perilaku. R. Responsif, siap siaga mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. I. Inovatif, senantiasa melakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan peningkatan kualitas. A. Akuntabel, tanggung jawab dalam setiap tindakan, sikap dalam bekerja dan berperilaku senantiasa tergambar dalam kehidupan sehari-hari aparatur sipil negara. Sekian pemaparan saya mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding aparatur sipil negara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.